Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan Komisi 3 serta seluruh anggotanya yang sangat luar biasa yang sudah menyampaikan kepada kami secara tegas dan jelas akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Terima kasih sangat banyak dan kemudian juga informasi yang disampaikan kepada kami cukup update bahwa rencananya hari Jumat Edi CS sudah akan dipanggil oleh Bareskrim Mabes Polri. Ini merupakan satu bentuk keseriusan dan kami sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Majelis Adat Dayak Nasional juga memberikan ultimatum kepada Bapak Kapolri agar dalam 3 kali 24 jam harus ada tindakan-tindakan secara tegas dan serius untuk itu. Boleh ditekankan lagi Pak, permintaannya apa saja kepada Komisi 3 tadi? Karena saya dengar tadi selain ada permintaan soal kasusnya Edi, ini ada hubungannya juga dengan IKN. Oh ya, yang jelas bahwa kita dalam kesempatan ini juga dalam momentum ini mengharapkan kepada pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden, Bapak Jokowi, bahwa ada keterlibatan secara penuh para lembaga-lembaga adat dan juga putra-putra Dayak dalam rangka perwujudan implementasi dalam rangka untuk badan otorita IKN tersebut. Sehingga apa? Memang Kalimantan itu adalah tidak sering terkena gempa-gempa bencana alam, tapi secara gempa sosial, kalau nantinya ini tidak dapat ditangani oleh kearifan lokal oleh masyarakatnya sendiri, ini tidak akan mudah terdeteksi secara dini. Untuk itulah keterlibatan putra-putra Dayak ini akan lebih cepat mengantisipasi nantinya ke depan bagaimana treatmentnya menghadapi masyarakat lokal dan juga nantinya bisa mengkolaborasi dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Ini harapan kami, keterlibatan itu. Apa Pak dengan pernyataan yang disampaikan Edi yang melukai masyarakat di sana, seperti apa sih Pak sebenarnya? Yang jelas bahwa masyarakat merasa bahwa kami ini dianggap sebagai masyarakat yang primitif, masyarakat yang jauh dari kemajuan, tempat yang dianggap sunyi, senyap, tetapi saya bilang seperti yang disampaikan oleh teman-teman bahwa mungkin kata Gubernur Kalbar, beliau belum mainnya belum begitu jauh katanya. Itu bahasa sindiran halusnya. Tapi intinya kami kepada masyarakat seluruhnya, juga para mantir, damang, temanggung segala macam ini sudah menyampaikan keresahannya agar ini tidak menyebar meluas. Tahu sendiri bagaimana masyarakat Kalimantan yang begitu sabar, yang sering mengalah selama ini, tapi kalau diusik maka kami juga akan dengan cara kami menjaga harkat dan martabat leluhur kami. Karena yang tersinggung itu bukan hanya kami yang hidup, tapi para leluhur kami pun merasa juga terusik, dan kami juga emosi masyarakat suku bangsa Dayak ini yang sangat dipertaruhkan. Untuk juga nantinya ini kami harapkan berikanlah keadilan bagi kami masyarakat suku bangsa Dayak, berikan kesempatan bahwa kami banyak putra-putra Dayak yang juga mempunyai intelektual. Kami memang orang kampung, tapi kami bukan orang kampungan. Dan kami berbicara dengan tata cara yang penuh etika. Dan kami juga datang kepada lembaga yang terhormat tempatnya. Kalau memang Edi Mulyadi tidak setuju, datang ke lembaga yang terhormat, bukan bicara di jalanan. Sampai minta dihukum dengan hukum adat juga? Itu adalah merupakan keharusan. Hukum positif silakan jalan. Tapi untuk menebus kesalahan secara moral kepada para leluhur kami dan juga kepada kami yang ada anak cucunya ini juga harus dilakukan. Karena sebagai bentuk nantinya ini agar ada menjadi satu bentuk pelajaran, tidak terulang lagi hal-hal tersebut kepada suku bangsa kami. Hukuman adatnya itu seperti apa ya Pak? Itu ada para hakim-hakim adat yang sudah diatur, yaitu ada mantir, damang, temanggung, dan itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Dan nanti apakah akan bayar denda atau potong kerbau atau potong apa, itu nanti semuanya akan diproses secara hukum adat dengan seadil-adilnya. Adil kata Lino itu adalah adil terhadap sesama intinya. Bacuramin Kasaruga itu berpedoman pada kebaikan. Basengat Kajubata itu artinya adalah patuh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berarti kami ini orang Dayak itu sudah sedemikian rupa. Tapi sudah dimaafkan Pak pernyataannya? Secara kemanusiaan, tapi secara moral, secara adat, dan secara hukum negara tetap harus dilanjutkan. Jadi masyarakat Dayak ini sebenarnya menginginkan tuh untuk dihukum adat terlebih dahulu atau hukum positif dulu, Pak? Yang jelas kita akan melihat secara paralel, dan kalau nanti memang secara masyarakat sudah menginginkan hukum adat dan beliau masih proses hukum positif, kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk bisa menghadirkannya secara adat. Satu lagi, tadi ada harapan terkait kepala otorita itu agar diisi oleh orang Kalimantan. Yang jelas kita hanya ada perhatian.
ada keterlibatan. Itu yang paling penting. Sehingga apa? Kearifan-kearifan lokal, filosofi-filosofi yang ada itu dari masyarakat lokal itu akan segera dapat ditangani secara cepat. Karena apa? Kompleksitas. Masyarakat Dayak ini 400 suku lebih. Dayak itu suku besarnya. Tapi sub-sukunya banyak. Masing-masing das aliran sungai itu punya tata krama adat sendiri. Sesama kami. Nah ini kan sangat kompleks. Kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang mengerti kearifan lokal, gempa-gempa sosial yang saya bilang tadi bukan hanya gempa bencana alam itu mudah dapat dihitung. Gempa sosial. Ini menurut kami yang harus penting.